saya. Kali ini kita lanjut dengan masih dengan soal jawab pajak internasional. Kali ini edisi kedua, masih tentang subjek pajak. Kemudian saya tambahkan pada video ini terkait dengan harta warisan. Di sini kita akan menerangkan soal jawab terkait subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri serta harta warisan yang belum terbagi. Bagaimana dengan terkait dengan peraturan perundang-undangan, kita bahas melalui tanya jawab soal ujian USKP untuk menjadi konsultan pajak. Berikut soal. Soal pertama adalah di sini kita lihat Mr. John adalah warga negara Amerika Serikat, berkonsultasi kepada Anda. Ini seolah-olah Anda adalah seorang konsultan pajak tentang masalah perpajakan orang pribadi. Mr. John mendapat kontrak kerja selama 5 tahun yang dimulai sejak 1 Agustus 2021. Kemudian jelaskan kewajiban perpajakan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini coba nanti dijelaskan bagaimana kewajiban perpajakan terkait Mr. John yang mulai bekerja di Indonesia selama 5 tahun mulai sejak 1 Agustus 2021. Kemudian soal yang kedua, Mr. John menanyakan juga perbedaan subjek pajak dalam negeri atau resident taxpayer dan subjek pajak luar negeri atau non-resident taxpayer mengenai sumber penghasilan, pengenaan pajaknya, dasar pengenaan, dan administrasinya. Ini soal 3 yaitu terkait dengan warisan. Ini contoh, Tuan Chang Junior warga negara Cina dan tinggal di Cina berkonsultasi sehubungan dengan meninggalnya ayahnya, yaitu Tuan Chang Senior adalah warga negara Cina yang telah menetap dan berbisnis di Indonesia selama 10 tahun. Tuan Chang Senior meninggalkan harta warisan baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Sini coba jelaskan kewajiban perpajakannya terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Baik, kita jawab satu-satu. Ini pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama yaitu sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang PPH, subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, atau berniat tinggal di Indonesia. Ini berniat tinggal di Indonesia. Ketika Mr. John sesuai soal tadi bekerja di Indonesia berdasarkan kontrak selama 5 tahun, maka dia dianggap telah berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, sehingga kewajiban subjek pajaknya dimulai sejak hari pertama tinggal di Indonesia, jika dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Di sini kita lihat kewajiban pajaknya terkait dengan dia menjadi wajib pajak dalam negeri. Pertama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak penghasilan di Indonesia baik melalui mekanisme pemotongan, ini nanti dipotong oleh pemberi pekerja, ataupun dia store sendiri. Kemudian yang ketiga kewajibannya adalah menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Ini jawaban nomor 1. Kemudian kita lanjut. Untuk nomor 2,
Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat wajib pajak dalam negeri yaitu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima diperoleh dari Indonesia maupun di luar Indonesia, artinya worldwide income. Dia pendapatannya seluruhnya baik yang dari Indonesia maupun dari luar negeri itu ketika dia menjadi wajib pajak dalam negeri. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan itu, artinya dikurangi PTKP dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Kemudian wajib menyampaikan SPT tahunan. Kemudian di sini kita lihat wajib pajak luar negeri, perbedaannya adalah hanya dikenakan atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Artinya jika dia ada pendapatan dari Indonesia, maka penghasilan atau pendapatan tersebutlah yang terutang pajak di Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan bruto, artinya tidak ada pengurangan PTKP dengan tarif sepadan atau berdasarkan tax treaty. Ini nanti bisa kita bahas selanjutnya tax treaty ini seperti apa. Kemudian tidak wajib menyampaikan SPT tahunan untuk orang pribadi. Itu perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Warisan Tuan Chang adalah termasuk dalam pengertian warisan yang belum terbagi. Sesuai pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH dijelaskan bahwa warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri karena orang tuanya sudah berbisnis di Indonesia selama 10 tahun, dia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi warisannya mengikuti status pewaris. Jadi warisan tersebut mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan jika belum, maka perhitungan PPH terutang atas warisan yang belum terbagi tersebut sebagaimana layaknya atau sama dengan perhitungan PPH terutang untuk orang pribadi dengan perbedaan tidak adanya pengurang berupa PTKP. Ini jadi warisan yang belum terbagi tersebut menjadi wajib pajak tersendiri mengikuti status pewarisnya dan perhitungan pajaknya sama dengan orang pribadi, namun ada perbedaan penghasilan tidak kena pajak, tidak ada pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak. Mungkin demikian bisa kami jelaskan. Ini tambahan dari video sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.